Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami boleh menyembah Engkau pada saat ini. Kami sungguh bersyukur juga karena firman-Mu digenapi di tengah-tengah kami. Bahwa Engkau selalu hadir di mana anak-anak Tuhan dan umat Tuhan bersekutu bersama-sama dan mencari wajah-Mu. Tuhan terima kasih. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kami. Firman-Mu hidup dan menghidupkan. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, Roh Kudus yang mengilhamkan kebenaran firman-Mu ini bekerja di dalam pikiran dan hati kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami beroleh berkat Tuhan pada saat ini. Oleh firman-Mu sehingga ketika kami pulang sebentar, kami berlimpah dengan sukacita dan berkat yang baru. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa. Ibu Pendeta, puji Tuhan. Ya, saya senang boleh berada di antara saudara semua. Dan saya sangat bersyukur, terima kasih untuk Pak Joe yang menghubungi saya khusus dari Australia untuk meminta pelayanan pada hari ini. Dan di sini hadir Ibu Rusi Angkesalu. Beliau adalah kawan saya sejak masih muda. Ya. Dan melayani bersama-sama dan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Kalau saya tidak salah itu hampir 40 tahun yang lalu. Tuhan masih memelihara dan memberikan kehidupan. Sekalipun ada yang pergi duluan menyelesaikan pelayanannya, tapi Tuhan masih mengizinkan kita semua tinggal untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau kita masih hidup saat ini bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Amin. Nah, saudara, tadi dalam ibadah yang pertama, kebaktian yang pertama, saya menyampaikan firman Tuhan dan secara khusus berbicara mengenai firman. Sebenarnya saya ingin membahas topik yang lain, tapi Roh Tuhan memimpin saya untuk membahas sesuatu yang Dia mau, bukan yang saya mau. Dan kesimpulan secara sinopsis adalah bahwa kita membutuhkan kesungguhan hati untuk tidak berada jauh dari firman Tuhan. Untuk selalu dekat dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mau jauh dari kekasih kita, juga jangan jauh dari firman Tuhan. Karena Dia lebih mengasihi kita dari siapapun juga. Nah, saudaraku, once kita jauh dari firman Tuhan, kita jauh dari segala-galanya. Waktu kita dekat dengan firman Tuhan, kita dekat dengan seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Nah, saya ingin membaca kembali firman Tuhan Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5. Maaf saya buka masker saya. Tadi saya katakan toh saudara jauh dari saya. Ya. Karena ini bukan short distance tapi long distance. Jadi saudara jangan khawatir saudara ya. Lagian saya sudah divaksin 2 kali, puji Tuhan. Dan pernah jadi alumni COVID. Jadi mau bikin ikatan alumni. Mantan. Nah saudaraku, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan, dan sekalipun ia adalah anak. Sekalipun dia adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Dan dia adalah manusia. Dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ada perbedaan antara keadaannya, nature-nya yang ilahi dan nature-nya yang manusia. Antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas. Terbatas tetapi tidak dalam hal dosa. Nah, dan sekalipun ia adalah anak sebagai manusia, ia telah belajar menjadi taat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, artinya bukan berarti dia tidak sempurna. Sesudah dia mencapai kesempurnaannya itu adalah setelah rampung seluruh misi yang dikerjakan oleh oknum kedua Allah Tritunggal, oleh Kristus. Setelah tugas itu rampung, setelah tugas penebusan itu, pengorbanan itu rampung, dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Oleh karena dia telah merampungkan seluruh tugas penyelamatan itu di atas kayu salib, yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara, sedikit saya mengulas masalah peranan oknum kedua dari Allah Tritunggal. Kita akan masuk dalam peristiwa Natal tidak lama lagi, ya. Kalau ada yang Natal sekarang itu menurut banyak orang agak keterlaluan katanya. Belum masuk Desember. So 2 days more. 2 hari lagi saudara mau Natal. Kalau di kampung saya tanggal 1 Desember itu sudah Natal. Dia berhenti tanggal 31 Januari. Jadi betul saudara, betul. Orang Manado itu gila Natal, gitu, ya, gila Natal. Siapa orang Manado sih? Tidak ada kan? Mulai tanggal 1 sampai katanya 31 itu tutup tahun sekaligus selesai Christmas-nya. Jadi seandainya Tuhan Yesus bisa lahir 12 kali, tiap bulan Natal di Manado. Ya saudara, dalam setiap peristiwa Natal, orang selalu berkata begini. Kenapa sih Tuhan itu perlu menjadi manusia? Kalau dia berkuasa, kan dia bisa perintah saja dari surga. Siapa yang dia mau selamatkan, siapa yang dia tidak mau selamatkan. Sekalipun di dalam kehendak dan juga di dalam kehendaknya ada orang yang berpandangan bahwa Tuhan sudah menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Terus apa gunanya lagi? Toh yang ditentukan tetap akan selamat, dan yang tidak ditentukan sekalipun beribadah mati-matian tetap tidak selamat. Begitu kan? Saya selalu terganggu. Saya sudah kuliah cukup lama. Hampir setengah dari hidup saya pakai untuk belajar kuliah. Tapi saya selalu terbentur dengan cara berpikir seperti itu. Bukankah manusia dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah Allah mengasihi demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Dan dia menginginkan agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang kemudian membatasi bahwa kata dunia yang dimaksud
Kata dunia yang dimaksud itu tidak menunjuk kepada manusia. Menunjuk kepada dunia ini, physically dunia ini. Tanah, air, laut, bumi dan semua isinya. Itu yang dimaksudkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya berpikir bahwa membandingkan dunia dengan kelahiran Allah, kelahiran Kristus, itu enggak sebanding deh. Tidak worth it. Dengan pandangan seperti itu tadi. Karena dunia ini jadi bukan karena hembusan nafas Allah. Bukan karena Allah menghembuskan nafasnya, lalu kemudian bukan karena Elohim menghembuskan nafasnya, lalu dunia ini jadi dan hidup. Yang menerima hembusan nafas Allah itu hanya manusia. Amin. Itu yang menjadikan kita related to God. Artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Dia mengasihi kita. Sama seperti kita mengasihi anak kita. Kenapa? Dia bahagian kita. Bahagian dari mengasihi diri sendiri adalah mencintai anak kita lebih daripada anak orang lain, bukan? Bahkan ada yang mengatakan, kenapa kok kita lebih kangen anak daripada istri? Lalu orang jawab, iya karena anak kan anak kita, istri anak orang. Kenapa saya mengasihi anak saya? Karena ada diri saya pada anak itu. Oke? Ada diri saya pada anak itu. Sehingga ipar saya itu bisa bilang, dulu waktu anaknya harus transplant ginjal. Dan dia mengatakan kalaupun saya harus memberi dua-duanya untuk anakku, aku akan berikan dua-duanya. Artinya apa? Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Asal saja anaknya bisa hidup. Jadi jangankan duit, jangankan kekayaan. Gitu. Aku bahkan berikan hidupku untuk anak kembar. Keponakan saya itu kembar. Dan dua-duanya mengalami masalah dengan kidney. Mereka sudah dioperasi di Australia. Dan ada satu yang cukup parah, dia juga menerima transplant dari orang lain yang kebetulan cocok. Puji Tuhan. Untuk anak kita, sedemikian bernilainya anak kita. Sehingga apapun akan kita serahkan untuk anak itu. Kalaupun dia membutuhkan jantung dan cuma cocok kita, ya udah kasih aja. Yang terbaik akan diberikan. So menurut saudara, yang pemberian yang terbaik, yang paling baik yang pernah diberikan kepada umat manusia, apa? Anak Allah. Kristus diberikan kepada umat manusia. Pemberian yang sangat mulia, terbaik. Pemberian yang paling terbaik. Dan orang mengatakan kenapa Allah harus menjadi manusia, Tuhan harus menjadi manusia. Jawabannya sederhana, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Alkitab tidak akan menulis. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Gitu. Manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Dan pada saat-saat Natal itu biasa kita dengar lagunya Charles Van Mercies. Ya, Charles Mercies. Ini Charles. Gitu. Tadi saya tanya sama dia, kamu tahu nggak artinya Charles? Dia nggak tahu. Saya kasih tahu sama sekarang supaya hidupmu berarti. Ya kan? Charles, saya sebenarnya susah sebut saya punya nama sendiri, Charles. Karena itu bukan lidah kita kan. Lidah saya ini lidah RW. Jadi kalau mau sebut Charles itu agak, saya dulu bilang sama saya punya bapak, kenapa sih saya dikasih nama Charles? Kalau kasih nama
John enak kan? Namanya siapa? John. Wah, enak kita punya vokal itu keluar. Kalau mulai dari gitu, nggak enak. Nama saya itu mulai dari huruf Charles. Tetapi sebenarnya dia bukan Charles. Dia itu harus disebut dengan logat orang Irlandia. Karena itu dari bahasa tradisional Irlandia. Dan mereka menyebutnya Charles. Kalau bilang Charles, itu enak kan? Iya kan? Prince Charles. Iya kan? Itu. Kalau bilang Prince Martin. Wah ya. Bisa juga Martin. Ya. Nah, Charles itu artinya, biasa dulu orang-orang di Inggris, Irlandia, kalau abad-abad yang udah lalu-lalu punya, 15, 14, 15. Kalau anak lahir, istri ibu di dalam melahirkan, semua laki-laki dan perempuan datang ke sana untuk menyambut kelahiran anak itu. Dan setelah anak itu lahir, bidan akan membawanya keluar, mengangkatnya dan mengatakan, Charles, artinya laki-laki. Makanya Charles tidak boleh banci. Karena kalau Charles tapi banci, wah. Kalau seandainya bayi itu diangkat dan dikatakan Charlotte, berarti perempuan. Nama saya Charles Wesley. Wesley itu West Valley, Padang sebelah barat. Jadi saya orang Padang sebelah barat. Kalau di Indonesia bukan Valley, Padang, ya. Jadi laki-laki dari Padang sebelah barat. Nah, saya kalau terlalu banyak ngomong, saudara, saya lupa apa yang saya bilang. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita tentang kemanusiaan Kristus. Kenapa Elohim harus menjadi Allah? Saya tidak tahu saudara setuju dengan Allah atau Elohim, terserah. Menurut saya Tuhan tidak peduli dia dipanggil apa. Tuhan peduli siapa yang panggil dia. Amin. Jadi di sini juga kan kalau kita jalan teman panggil, "Oi, kita balik toh." Betul tidak? Saudara marah karena dipanggil begitu. Karena yang panggil saudara, "Oi," itu pasti teman dekatmu. Betul? Yang tahu nama kecil saya, itu hanya teman dekat saya. Jadi kalau saya lagi jalan, misalnya di Jakarta, kadang-kadang ketemu ada teman, panggil dari jauh. Sebut nama kecil saya pikir ini pasti temanku ini. Ya tak? Pasti orang dekat, nggak mungkin orang baru, orang lain panggil saya seperti ini. Karena yang panggil seperti ini adalah orang teman-teman masa kecil saya. Mengapa Allah menjadi manusia? Firman Tuhan mengatakan kepada kita sekalian bahwa manusia yang najis, yang berdosa tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus sesamanya manusia. Karena dua-duanya berdosa. Allah itu kasih. Kalau saudara berbicara tentang kasih, itu only related to God. Gitu. Bentuk apapun juga itu keluar. Orang bilang beda kalau kasih agape, kasih philia, storge, dan juga kasih eros misalnya. Enggak. Semua jenis ini keluar dari esensi yang sama, yaitu Allah. Amin. Karena engkau tidak bisa mengasihi filiamu kalau engkau tidak mengasihi Allah. Engkau tidak bisa filia kalau engkau tidak bersumber dari Allah. Engkau tidak bisa merasakan agape kalau engkau tidak berhubungan, tidak connected to God. Gitu. Jadi, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu gede, besar. Artinya tidak terbilang dan tidak terukur. Nggak bisa diukur, nggak bisa didefinisikan secara sempurna. Orang bilang love is unlimited.
Yes, karena apa? Karena God is love. Jadi saudara tidak bisa berbicara kasih kalau saudara tidak mengaitkan itu pada sumbernya, yaitu Allah. Kalau orang tidak bisa mengasihi, karena kasih Allah tidak ada di dalam dia. Kalau dia tidak bisa mengasihi Allah, karena kasih Allah tidak ada di dalam dia. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia yang menarik kita kepada dirinya. Bagaimana caranya tarik? Kasih itu ada di dalam kita. Waktu kita percaya, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu memeteraikan. Gitu. Roh Kudus itu seal, memeteraikan hidup kita. Dan kita menjadi milik Tuhan. Untuk selama-lamanya. Forever and ever. Selako, lakona. Itu bahasa Yunaninya. Nah saudaraku yang kekasih, kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu kepada kita, memang benar Alkitab mengatakan kasih itu, pada sumber itulah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia lahir. Enggak diminta juga, itu memang ada. Itu memang dari kekekalan itu sudah ada kasihnya untuk menyelamatkan kita. Sejak semula Dia telah mengasihi kita. Oleh sebab itu, rancangan terhadap keselamatan itu sudah ada. Bahkan jauh sebelum kejatuhan manusia. Wah, ini bahasan teologinya agak ribet, saudara. Ya, nanti kita minta Pastor Joe bikin kelas di sini, terus kita diskusi habis-habisan di sini, saudara. Nah, kasih menuntut supaya manusia diselamatkan. Setuju? Setuju? Kalau tidak setuju, go to hell. Gitu. Ya. Kasih menyelamatkan. Kasih membangkitkan inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita. Minta maaf sudah. Masa saya pakai masker sih? Keterlaluan. Nah, saudara tidak terganggu ya, saya tidak pakai masker ya. Ya. Nah, tetapi, saudara lihat ini. Keadilan Allah menuntut supaya manusia dihukum. Saudara mulai dapat clue-nya. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Saudara tidak usah jawab saya. Saya mau tanya, saudara jawab di dalam hati. Ngomong keras-keras tapi dalam hati. Mana lebih besar? Kasih atau keadilan Allah? Kalau saudara jawab kasih, itu karena saudara ingat iman, pengharapan, dan kasih. Kasih lebih besar. Tapi kalau saudara membandingkan antara sifat kasih Allah dan sifat keadilan Allah, dua-duanya sama. Dua-duanya setara. Kasih menuntut manusia untuk diselamatkan. Sementara keadilan menuntut supaya manusia dihukum dan dibinasakan. Terus harus bagaimana? Siapakah yang bisa membayar tuntutan keadilan Allah? Enggak ada. Makanya salib itu adalah pernyataan bahwa Allah sendiri telah datang ke dalam dunia untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Supaya oleh pemenuhan tuntutan keadilan itu, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari situlah ayat mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Melalui aku yang disalibkan, itu masalahnya. Tidak adil kalau hanya menyelamatkan manusia berdasarkan kasih. Lalu kemudian, yang selamat, semua GBI Rock selamat. Gereja-gereja lainnya 25% selamat, 10% selamat, yang lain-lain selamat. Jadi kalau saudara masuk surga, masuklah GBI Rock. Tuhan gak bikin begitu. Dikatakan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepadanya. Wah, nanti saya pindah khotbah tentang iman lagi. Itu kelemahan para pengkhotbah, saudara. Seperti mobil mainan anak-anak, kebentur sini, tut, dia pindah ke sini, tut, dia pindah lagi sini. Tut. Saudara duduk 4 jam, ada pendeta khotbah 4 jam. Gitu. Saudara, itulah sebabnya, itulah jawaban why God became human. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena tuntutan keadilan harus dipenuhi, sementara pemenuhan terhadap tuntutan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya untuk melaksanakan tugas penebusan itu. Lama-kelamaan saudara akan paham kenapa Allah harus berinkarnasi di dalam Kristus. Di dalam kemanusiaan sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Berarti saudaraku yang kekasih, di bawah tema ketaatan, untuk menjadi ketaatan tidak mungkin tanpa suatu pergumulan. Saudara selalu harus bergumul untuk menjadi taat. Ketika saudara ingin melakukan sesuatu tapi saudara tahu itu tidak Tuhan kehendaki, Alkitab mengatakan jika seorang tahu apa yang benar tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Di situ ada peperangan di mana saudara harus mengambil keputusan, melakukan yang Tuhan kehendaki atau melakukan yang saya kehendaki. Berarti menjadi seorang yang taat, beriman, adalah seorang yang berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan apa yang dia tahu dari firman Tuhan. Enggak. Sekalipun, apapun resikonya, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, sekali Kristus tetap Kristus itu bukan suatu slogan biasa. Kalau saudara tidak mendasarkannya atas pemikiran bahwa sekali Kristus dan sekalipun saya menderita karena Kristus, sekalipun saya teraniaya oleh sebab Kristus, akan selalu Kristus dalam hidupku dan aku tidak akan meninggalkan dia. Ada amin. Itu bukan cuma slogan biasa, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang bilang dunia secara nature. Saya pikir tidak seperti itu. Yang maksudkan dunia ini adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan mengasihi manusia. Tidak pernah dikatakan Tuhan mengasihi pohon langka. Betul kan? Sehebat-hebatnya singa, secantik-cantiknya merpati, tidak ada manusia yang kawin dengan merpati. Kemarin saya lihat video, ada orang yang mengawinkan anjingnya. Bikin pestanya hebat. Saya pikir ini terlalu. Anjing. Barang yang di kampung ditaruh di piring. Mereka taruh di pelaminan. Saya pikir yang crazy is not the dog. Yang crazy is the owner. Gitu loh. Udah gak ada kerjaan lain apa? Gitu. Saya punya anjing kesayangan, sorry ya. Mungkin untuk para pencinta binatang, saya minta maaf. Jangan lebih mencintai binatang daripada firman Tuhan. Ya, kau mati-matian bela binatang, tapi kau tidak mati-matian bela orang susah. Betul?
Saya pernah dimarahin sama orang pencinta binatang gara-gara cerita ini. Saya punya anjing kesayangan. Semi herder. Namanya Skippy. Pinter. Pokoknya pinter lah. Saya tidak usah sebutkan pinternya kayak apa. Pinter. Denger-dengeran. Ikut. Dan dia mencintai saya luar biasa. Kalau saya pergi jam 6 sore. Jam berapapun saya pulang. Dia akan tetap ada di depan pintu untuk menunggu saya. Saya pulang jam 3 pagi. Dia sambut saya, ekornya goyang-goyang. Mana ada pernah istri, suaminya pulang jam 3 pagi, baru dia sambut. Sambut, suamiku pulang, puji Tuhan. Ada, biar dia pendoa syafaat lagi. Suamiku pulang pagi, haleluya. Mana ada. Gitu ya. Tetangga saya di Australia, waktu saya tinggal di Australia, seorang wanita. Karena setiap hari kami berolahraga, akhirnya ada waktu untuk berbicara. Saya bilang sama dia, kamu ada suami? Dia bilang, ya dulu saya pernah hampir bersuami, tetapi tidak jadi. Saya bilang, oh jadi kamu tinggal dengan siapa sekarang? Dia bilang, saya dengan anjing saya. Lalu saya katakan, oh jadi dia sudah bisa baca pikiran saya. Waktu saya bilang, oh gitu ya. Dia bilang, untuk kalian orang Asia mungkin lain, gitu. Tapi buat saya cukup dengan anjing saya. Gitu. Dia begitu baik sama saya. Kalaupun dia mati, saya ganti anjing lain, tetap karakternya sama. Gitu. Dia kalau saya pulang malam, dia tidak pernah marah. Ada cowok bertamu di sini 3-4 jam, dia juga tidak cemburu. Betul? Betul. Jadi, saudaraku yang kekasih, sebaik-baiknya binatang itu enggak dijodohin sama manusia. Gitu. Tuhan tidak ambil singa dan kemudian Adam. Lalu Tuhan bilang, berkembang biaklah kamu dan penuhilah bumi. Maka saudara akan lihat pengkhotbah di sini yang giginya panjang dan ada ekornya. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan dia mengasihi dunia ini. Dunia ini, artinya dia mengasihi umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Dia mati bagi manusia. Dan setiap Natal kita sebut, ada banyak tema Natal yang mengatakan Kristus menebus dosa manusia. Kan? Gitu. Saya selalu mengatakan hal ini. Dan mungkin banyak orang yang akan bingung kalau saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menebus dosa. Tidak ada di dalam Alkitab ayat yang menyebutkan bahwa Kristus menebus dosa manusia. Yang ditebus itu sih ini. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk menanggung kesalahan ini. Karena ini salah. Karena ini berdosa. Dia mati di atas kayu salib untuk membayar hutang dosa itu. Dia mengampuni saya atas dosa-dosa yang saya sudah lakukan. Dia menebus saya dari segala dosa saya. Amin. Jadi Kristus menebus saya. Bukan menebus dosa. Kalau dosa ditebus, saya kemana? Hah? Kalau dosa mau ditebus, engkau kemana? Maka yang masuk surga adalah dosa-dosa semua. Saya ketinggalan di bumi kok dong. Hah? Betul kan? Jadi, ya, saudara mungkin punya keberatan yang lain. Tetapi apa yang menjadi kesimpulan secara kolektif, secara umum, belum tentu itu sebuah kebenaran. Setuju nggak? Kalau misalnya jalan di sini, Petarani di sini. Kalau mau belok ke sana, itu macet sekali biasanya. Maka ada jalan alternatif, yaitu naik di trotoar. Yang pakai motor naik di trotoar, baru belok ke kiri. Di Jakarta juga kalau macet seperti itu, kendaraan yang lain juga masuk ke trotoar. Jalan di trotoar itu sebuah kesalahan atau bukan? Tapi karena sudah dilakukan secara kolektif, karena banyak orang melakukan hal itu bersama-sama, maka saya merasa bahwa itu tidak salah. Sesuatu kesalahan yang dilakukan secara kolektif, tetaplah kesalahan.
tetaplah pelanggaran peraturan lalu lintas. Jadi pemahaman tentang pengorbanan Kristus yang diterima secara kolektif tentang penebusan dosa, sekalipun profesor yang melakukannya. Karena punya gelar bukan berarti menunjukkan bahwa orang itu pernah berpikir, kan? Ada seorang filsuf Indonesia, filsuf lokal yang mengatakan bahwa gelar itu hanya menyatakan bahwa kita pernah sekolah, tapi tidak menyatakan bahwa kita pernah berpikir. Karena banyak orang yang sekolah, tapi tidak berpikir. Dan kalau banyak insinyur yang nganggur, itu karena lebih banyak mendengar daripada berpikir. Gitu. Makanya firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Apa itu budi? Budi. Bapak budi, ibu budi. Hah? Apa itu budi? Pikiran. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Be transformed by the renewing of your mind. Mind, pikiran. Kata bertobat di dalam perjanjian baru itu menggunakan kata metanoia. Metanoia adalah meta, kita kenal dengan metamorfosis, kan? Perubahan, morfe. Morfe itu bentuk. Metamorfe itu adalah perubahan bentuk. Metanoia itu adalah perubahan pikiran. Dari kata nous, noia. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang berubah pikirannya. Roh Kudus menerangi pikirannya. Dia berespons terhadap pernyataan Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, bukan? Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsyafkan kita akan dosa. Jadi waktu kita insyaf karena dosa kita, dari pikiran kita, iya salah itu. Dari situ kita mengambil keputusan untuk memperbarui pikiran itu. Makanya kalau dikatakan pertobatan itu adalah sesuatu yang progresif. Karena setiap kali ada saatnya kita melakukan kesalahan di dalam keadaan kita yang tahu. Kita tahu bahwa kita sedang bersalah, tapi ada kalanya kita tidak tahu bahwa kita sudah bersalah. Waktu kita tahu, kita mengambil keputusan untuk tidak bersalah lagi, itu namanya metanoia. Itu namanya perubahan pikiran. Sehingga firman Tuhan katakan, Elohim, Allah mengasihi dunia, dia menyerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Setiap orang. Dan firman Tuhan berkata dalam Timotius, Allah menghendaki agar supaya semua manusia diselamatkan. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tidak mau ada pertentangan secara teologis, tapi saya tidak akan merubah pandangan saya. Kalau dikatakan bahwa ada yang Tuhan tentukan untuk diselamatkan dan ada yang tentukan untuk binasa, saya rasa penentuan tentang mereka yang akan binasa dan akan selamat adalah hukum yang dinyatakan kepada manusia. Percaya selamat, tidak percaya binasa. Itu ketentuan. Betul? Pakai helm, selamat, tidak pakai helm, tangkap. Itu aja. Jadi kalau pilihan Allah, penentuan Allah tentang keselamatan manusia, yang sering disebut dengan predestinasi, dipilih sebelum dunia diciptakan, sudah ditetapkan akan diselamatkan. Itu artinya apa? Itu adalah posisi di mana Tuhan berdiri di masa depan kita dan melihat orang-orang yang memberikan respons kepada keselamatan itu. Karena ketentuan itu adalah hukum mengenai percaya selamat, tidak percaya binasa. Jadi semua orang berhak atas keselamatan. Amin. Tidak ada, jangan saudara pernah berpikir, saya memang begini-begini terus jatuh bangun Kak, terus sudah biar Kak saya tidak dipilih. Saudara pikir ini melamar PNS? Hah?
Kalau melamar menjadi ASN, PNS itu sudah pasti resiko itu. Bisa tidak terpilih, tidak lulus untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tapi ini keselamatan bos, bukanlah yang lain. Dan firman Tuhan mengatakan siapa yang percaya selamat. Amin. Jangan hukum dirimu dengan berbagai pandangan dan anggapan orang mengenai teori keselamatan. Alkitabku mengatakan dan Alkitab kita semua mengatakan hal yang sama. Siapa yang percaya selamat. Nah itulah sebenarnya keindahan daripada Natal. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Mengingatkan kita prinsip dan esensi yang seperti itu. Dan Tuhan, Yesus yang adalah Allah sendiri. Datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia. Meninggalkan kemuliaannya. Alkitab mengatakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Dalam kealahannya, dia tidak dalam rangka menyelamatkan manusia, dia tidak mempertahankan dirinya di dalam kealahannya. Sehingga penebusan tidak terjadi. Itulah sebabnya iblis berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus supaya rencana penebusan itu gagal. Iblis dunia ini bisa memberikan kita makanan yang luar biasa. Bisa memberikan kita kemuliaan dan kedudukan yang luar biasa. Dan bahkan bisa membuat kita dipuja-puji oleh manusia. Secara luar biasa. Bahkan saudaraku, kita bisa memperoleh apa saja yang kita mau di bawah kolong langit ini. Dan iblis akan selalu berbuat seperti itu kepada kita. Menawarkan segala sesuatu hanya untuk menggagalkan kita memperoleh yang lebih baik dari semua itu. Firman Tuhan katakan, iblis akan terus mencoba kita. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, setiap kali Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Gitu. Berarti senjatamu adalah firman Allah. Engkau tidak boleh menjauhkan diri dari firman Allah. Once engkau menjauhkan diri dari firman Allah. Sedangkan power bank atau charger tidak bisa jauh dari handphone. Betul? Betul? Kalau saudara mau kemana-mana yang saudara berpikir power bank atau charger. Begitu masuk tempat makan, yang pertama saudara cari apa? Colokan dari mana? Gitu. Seolah-olah saudara mati kalau tidak ada itu. Dulu juga enggak ada, biasa-biasa aja orang hidup, ya enggak? Sekarang justru kayaknya kita diperhamba oleh hal-hal yang seperti itu. Padahal saya juga. Kalau mau kemana-mana ya saya pasti bawa charger dong. Cuman saya tidak charger di rumah makan. Kita cuma makan 15 menit, 30 menit. Kenapa sih mesti sibuk lagi dengan charger-chargeran segala macam? Ya toh? Beli HP kalau yang baterainya kuat. Malah kalau tidak ada HP yang tidak kuat ya bawa aki satu tuh. Bawa aki mobil satu kemana-mana, charging terus. Sampai meletus HP-mu. Nah saudaraku yang kekasih, jangan jauhkan dirimu dari firman Tuhan. Once engkau jauh dari firman Tuhan, engkau jauh dari segala-galanya. Firman Tuhan itu kekuatan. Dan Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Begitu engkau, begitu kita menghadapi masalah, begitu kita menghadapi pencobaan dan lain sebagainya, kita tinggal berkata. Pikiran kita akan mengatakan, ada tertulis. Dan kita sisa konfirmasi melalui mulut kita. Maaf, saya tidak bisa. Selesai. Dan kita harus tega, siapapun itu, sekalipun sahabat kita. Demi prinsip rohani, demi ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus tega mengatakan, maaf, saya tidak bisa. Atau kalau mau dengan cara yang lain, sorry saya, tidak bisa kak dong. Jangan satu kali, maaf tidak bisa. Kalau dia paksa terus, satu kali mau bilang, tidak bisa. Kalau dia masih paksa lagi bilang, tidak bisa.
Harus tega, harus berani mengatakan tidak. Gitu. Sebab kalau tidak seperti itu kita tidak akan berkemenangan. Minggu lalu di jemaat saya mengkhotbahkan tentang prajurit Kristus. Prajurit Kristus itu, kalau lihat prajurit Kristus. Gitu. Ada orang Kristen yang hobinya nangis, karena dia pikir kalau dia nangis Tuhan pasti dengar. Siapa bilang? Adakah ayat Alkitab yang mengatakan kalau engkau menangis terus-menerus Tuhan akan membuka tingkap langitnya? Menangis itu natural. Saya pun pernah berdoa dan menangis. Saya pun pernah sedang bernyanyi menyembah Tuhan dan saya menangis. Tapi bukan itu yang membuat Tuhan menolong saya. Yang membuat Tuhan menolong saya adalah ketaatan saya. Ketaatan kepada firman Tuhan. Engkau mau disebut mengasihi, engkau mau bisa mengasihi Tuhan? Taat kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak cukup kuat sebagai orang percaya? Taat kepada firman Tuhan. Ketaatan menurut saya, saudaraku yang kekasih, ketaatan itu lebih dahsyat dari mujizat apapun juga. Ketaatan menghasilkan mujizat. Bukan mujizat dulu baru taat. Dan untuk mencapai ketaatan itu, kita perlu mengalami, kita perlu mengalami pendidikan, kita perlu mengalami pengajaran yang terus menerus. Karena Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang suka kepada firman Tuhan, yang hidupnya sangat suka kepada firman Tuhan. Mazmur 1 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa yang saja yang diperbuatnya, saudara hafal semua ayat itu. Saudara hafal ayat itu karena ada kata berhasil di ujungnya. Tapi saudara tidak berpikir, ketika pohon itu ditanam, dia harus secara constantly berada tidak jauh dari air itu. Saudara harus mengalami proses perambatan akar-akar hidupmu. Sampai ke, Yeremia katakan, sampai ke tepi batang air. Engkau harus mengalami peralihan musim dan pertumbuhan. Dan daunmu tidak akan layu selama engkau berakar di dalam Kristus. Selama engkau berakar di dalam firman, daunmu tidak akan layu. Buah datang belakangan dari ketaatanmu kepada Tuhan. Amin. Kemudian firman Tuhan katakan, apapun yang kau perbuat berhasil. Artinya apa? Apapun yang engkau buat untuk ketaatanmu, untuk pertumbuhanmu, pasti berhasil. Pohon kehidupanmu pasti berhasil, pasti hijau, pasti menghasilkan buah. Mengenai keberhasilan secara bisnis, apa saudara berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melakukan keajaiban dalam usaha saudara? Karena saudara menaati Tuhan. Toh pada akhir hidup saudara, saudara akan tahu bahwa menjadi milik Tuhan jauh lebih indah daripada memiliki kekayaan yang besar. Amin. Siapa yang meninggal terus bawa emas batangan di Panaikang? Nggak ada. Kalau orang tahu saudara bawa 1 kilo emas batangan di dalam kubur saudara, apa yang terjadi? Dia gali, dia ambil tubuhmu di sana, dia ganti orang lain yang masuk kok. Jasadmu akan dibuka dalam perutmu kalau ada emas batangan di situ. Itu baru emas batangan, belum Mas Yanto. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sekalian, Tuhan Yesus dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dalam keadaan
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So, dalam sepanjang kehidupan Kristus sebagai manusia, oknum kedua dari Allah Tritunggal, sepanjang keberadaannya di dalam dunia ini, dia taat. Tidak sedikit pun dia menjadi tidak taat. Saudara, saya mau katakan, kita juga manusia yang lemah, bukan? Kita punya banyak kelemahan. Gitu. Tapi waktu kita sadar kelemahan kita, kembali kepada ketaatan kita. Terus. Itu begitu terus, begitu terus. Sama dengan perjalanan kita. Kadang-kadang kita memerlukan rest area, di mana kita ada di situ, kita refresh di situ, lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi. Tuhan gak marah kok. Tuhan gak marah kalau kita capek. Tuhan gak marah. Karena yang menciptakan capek juga itu adalah Tuhan yang membuat kita bisa rasa capek, bukan? Lalu saudara, Tuhan angkat semua capek-capek dalam kehidupanku. Nah, Tuhan angkat saudara tidak pernah capek sepanjang hidup. Bahkan saudara tidak ada rasa ngantuk sekalipun dalam hidup saudara. Saudara bilang, Tuhan saya mau tidur Tuhan. Tuhan bilang, kau aja yang minta. Tidak bisa capek. Bahkan ada yang berdoa, karena dia merasa bahwa hawa nafsunya selalu menjatuhkan dia. Dia bilang, Tuhan, ikat patahkan Tuhan ini, hawa nafsu ini. Tuhan, angkat semua nafsu di dalam hidupku. Kau hidup tanpa nafsu. Nafsu itu boleh, hawa nafsu yang tidak boleh kan? Bagaimana mau menikah? Tuhan sudah angkat semua nafsu dalam hidup. Hah? Bisa mi. Gitu. Jadi kalau mau jadi Kristen, mau jadi suci, mau jadi taat, jangan Kristen salah-salah, suci salah-salah, taat salah-salah. Ya, oke. Jadi kita harus memahami hal ini. Ketaatan itu penting sekali bagi kita. Caranya menjadi taat. Gitu. Sudah bilang bagaimana Pak? Caranya Pak Pendeta? Caranya menjadi taat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang pada jalanku. Ya. Firman-Mu, baca Mazmur 119. Semua menjelaskan tentang peranan firman di dalam hidup kita. Peranan firman yang besar dalam hidup kita tidak mengamputasi kita untuk tidak melakukan aktivitas kita sebagai manusia. Kita tetaplah manusia dengan tanggung jawab dan seluruh keberadaan kita. Go ahead. Lakukan semua. Tapi apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti dalam pekerjaan saya melakukan, I'm doing business. Saya berbisnis sekuat-kuat tenaga saya. Saya mencari keuntungan itu wajar. Alkitab menyetujui mendapatkan keuntungan. Tapi juga Alkitab tidak setuju. Engkau jadi tidak suka menolong orang lain. Betul? Oke. Dan saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini mengatakan kepada kita sekalian. Bahwa tadi saya katakan bahwa ketaatan itu lebih dahsyat daripada mujizat. Saya tidak menganggap enteng mujizat. Tapi kalau saudara taat kepada Tuhan, fokus saudara adalah ketaatan untuk mengasihi Tuhan. Bukan ketaatan untuk mendapatkan mujizat. Mujizat itu adalah akibat. Tapi tujuan utama kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena Kristus memberikan contoh. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Tidak merubah apapun dari kehidupannya. Untuk selalu taat pada Tuhan. Saudara, banyak orang mengharapkan mujizat. Itu baik. Saya pun selalu berdoa. Tuhan melakukan mujizat supaya apa yang mengkhawatirkan saya, kesehatan saya, ataupun apapun juga, Tuhan lakukan mujizat. Atau saya berdoa bagi orang yang sakit, Tuhan jika Engkau berkenan. Oh enggak boleh Pak Pendeta, harus beriman. Jangan mengatakan jika Tuhan berkenan. Gitu. Saya mengatakan jika Tuhan berkenan, itu artinya Tuhan, hanya Engkau yang bisa buat. Dan saya tidak bisa paksa kau untuk melakukannya. Betul? Kita nggak bisa paksa Tuhan. Gitu. Untuk melakukan mujizat.
Karena orang mengatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang minta apapun juga di dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi waktu banyak orang berdoa dan mengatakan, Tuhan, Engkau mengatakan di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namamu dan meminta apapun juga dalam namamu, maka Tuhan akan memberikan. Kami berdoa supaya orang ini sembuh, besoknya dia mati. Banyak orang yang keluar dari gereja karena konsep ini yang keliru. Mereka mengatakan bahwa pokoknya kalau ada, saudara pernah dengar doa, Tuhan, Engkau mengatakan di mana 2 atau 3 orang bersekutu demi namamu, Engkau ada di situ dan Engkau akan menjawab, Tuhan, kami lebih dari 3 orang. Pernah dengar doa seperti itu? Kau pikir Tuhan temanmu tempat main karet kah? Main kelereng kah? Hah? Ayat itu konteksnya adalah kalau ada orang yang berdosa, 1 orang datang nasihati. Kalau dia tidak mau bertobat, panggil 2 atau 3 orang lagi datang untuk menasihati. Kalau enggak mau dengar, bawa di tengah-tengah jemaat. Kalau tidak mau dengar lagi, siasat dia, jauhi dia. Di situ muncul ayat di mana 2 atau 3 orang meminta apapun juga. Meminta apapun meminta apapun berhubungan dengan menasehati orang yang berdosa. Berhubungan dengan nasihat kepada orang berdosa ini. Tuhan, kita minta apa kalau mau menasehati orang? Minta hikmat, minta kesabaran. Tuhan, ini orang saya sudah nasihati luar biasa Tuhan. Apa saya pukul atau saya pergi? Kadang-kadang saudara, Ibu Rusi, kadang-kadang orang yang kita nasihati menjengkelkan. Gitu loh. Sudah dinasihati tidak mau dengar. Gitu. Sampai kadang-kadang kita aduh Tuhan ini orang terasa. Terasa. Jadi gimana Tuhan? Saya tetap doakan, bersabar atau saya batui? Enggak sabar juga kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, saudara. Jadi minta kesabaran, hikmat dalam menasehati apa saja itu maksudnya. Apa saja yang berhubungan dengan usaha untuk menasehati orang itu. Jangan kau pergi di samping orang sakit lalu bilang, Tuhan Engkau mengatakan 2 atau 3 orang, kami lebih dari 2-3 orang Tuhan. Tuhan bilang, terus? Kenapa Mi? Habis kau pulang, mati. Keluarganya meninggalkan gereja karena apa? Doamu tidak terjawab. Betul tidak? Salah suntik. Saudara, katakan kepada orang yang sakit payah seperti itu. Bilang sama dia, jangan takut. Kalaupun kau mati, kau masuk surga. Itu lebih baik. Karena kematian juga adalah rencana dan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Mati itu kehendak Tuhan. Jadi jangan takut mati, cuma jangan dulu mati. Betul kan? Kemarin saya ke Manado, lalu kemudian berkhotbah di salah satu kedukaan teman saya, hamba Tuhan meninggal. Nah, saya katakan bahwa kepada yang hadir, saya katakan, waktu seseorang sudah diletakkan di dalam peti ini, dia tidak bisa keluar lagi untuk memperbaiki hidupnya. Jadi hiduplah baik-baik sebelum masuk ke situ. Waktu engkau sudah di dalam peti itu, engkau tidak bisa keluar untuk berdamai dengan saudaramu. Jadi berdamailah sebelum kau masuk ke situ. Karena engkau tidak tahu kapan engkau masuk. Betul kan? Gitu. Dan once engkau masuk, engkau tidak bisa keluar lagi. Engkau hanya menunggu satu saat di mana penghakiman terjadi. Dan di situ akan menghakimi hidupmu, benar atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ketaatan itu begitu penting. Ketaatan itu sangat esensial bagi kehidupan orang-orang percaya.
Kita mau menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus dalam ketaatan. Bagaimana cara yang mudah bagi kita untuk menjaga agar supaya hidup kita secara alamiah bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan? Jangan jauh dari firman Tuhan. Hidup di dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penulis firman Tuhan. Roh Kudus adalah penulis Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Roh Kudus menulis kebenaran firman Tuhan untuk mendidik kita di dalam kebenaran, untuk memperbaiki kehidupan kita, dan agar supaya kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Menjadi taat tidak mudah, tetapi paling tidak berusahalah terus berdekat kepada firman. Karena ketaatan itu adalah aura yang akan keluar dari dalam dirimu. Saudara, keringatnya orang yang makan babi tiap hari, itu baunya beda dengan orang yang makan pete tiap hari. Kalau tiap hari engkau makan jengkol, engkau harus menutupi tubuhmu dengan bau parfum yang keras dan kuat. Itu kan? Karena kalau engkau masuk ke dalam WC, engkau keluar, orang akan tahu siapa engkau sebenarnya. Betul, saudara? Betul? Betul? Ya? Jadi, jangan terlalu banyak makan RW juga. Bawa anjing itu gak enak, saudara. Oke? Jadi, satu kali waktu orang akan membuktikan siapa kita sebenarnya. Pada saat orang tidak melihat sesuatu, orang tidak melihat hidup kita. Disitulah ketaatan kita kepada Tuhan teruji. Pada saat tidak ada seorang pun menilai kita, disitulah kesetiaan kita teruji kepada Tuhan. Oleh sebab itu, latihlah firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu menyembah, worship, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak harus tunggu dulu Kang, saya mau masuk kamar dulu, saya mau berdoa dulu, mau penyembahan. Iya. Kenapa enggak di luar? Soalnya saya mau menangis. Kalau saudara bersedih, menangis dalam penyembahan itu wajar. Saya pun merindukan saat-saat seperti itu. Dan biasanya kalau kita sudah sampai dalam keadaan seperti itu, enggak berhenti-berhenti dan enggak mau berhenti. Gitu. Enggak berhenti-berhenti. Terus. Kita ingin terus sampai makan pun kita lupa. Gitu. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong dan memberkatimu. Roh Kudus akan memimpin kita kepada ketaatan pada Tuhan. Satu kali waktu Tuhan hanya akan berkata, marilah masuk ke dalam perjamuanku, hai hambaku yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu ini. Ketika hamba-Mu selesai berbicara, mungkin banyak yang kurang lengkap dan sempurna. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi rema, terjelma di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu hidup, berjuang untuk mengasihi Tuhan melalui ketaatan kami. Dengan demikian Tuhan, kami akan terus bertumbuh. Kami akan berbuah. Kami memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Tuhan berkati setiap kami yang sudah merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Yang percaya bersama dengan saya katakan, haleluya. Terima kasih atas pesan Tuhan yang disampaikan siang hari ini oleh Pendeta Charles Kamasi. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang tim cari charger atau bawa power bank? Boleh angkat tangan? Siap. Yang pasti kita tetap terhubung pada sumber, terhubung dengan firman Tuhan, dan kita terus taat melakukan apa yang Tuhan mau di kehidupan kita.
Berbahagia siang hari ini kita kembali bersama-sama beribadah onsite di Makassar Rock Center di APP Tarani. Saya mengucapkan shalom dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan juga yang menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman di siang hari ini. Yang paling pertama ditujukan kepada para koordinator KK, wakil koordinator dan juga sekretaris KK. Kita akan berkumpul dalam fellowship tim komunitas sel kerajaan, tim KK. Bersama dengan Bapak Gembala pada hari Selasa 30 November 2021 jam 19.30 malam via Zoom. Bapak Ibu bisa melihat info lebih lanjut di grup tim pengerja KK. Kemudian info yang kedua, Rockman Makassar mengundang Bapak dan Ibu sekalian bersama dengan anak-anak, bersama dengan generasi kita untuk bersama-sama ada di Christmas Gathering yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Desember jam 9 pagi via Zoom juga. Bersama Bapak dan Ibu Jonathan Patiasina dan Ina Tangkesalu, kita akan belajar tentang bagaimana pentingnya kita menempatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menempatkan Tuhan di posisi yang utama. Baik bagi Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar monitor saudara, dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini dapat juga memberikan langsung di kotak persembahan di belakang. Baik, demikian pengumuman dari kami. Saya Charles dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil.
Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.